Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika. Hari ini saya mau menyemai tanaman. Saya akan menjelaskan cara untuk semai. Di sini ada bahan-bahan yang digunakan, yaitu yang pertama adalah rock wool. Rock wool itu bentuknya mirip dengan busa. Ini adalah media yang digunakan. Kenapa menggunakan rock wool? Karena rock wool dapat menyimpan air 14 kali lipat dari volume rock wool itu sendiri. Jadi dia tidak cepat mengering. Kemudian selain rock wool, tentunya benih yang akan kita gunakan. Di sini ada dua macam, ada benih dalam kemasan utuh atau packing utuh, dan ada juga benih yang dalam kemasan eceran. Teman-teman bisa pilih. Untuk benih kemasan utuh, ini isinya jauh lebih banyak, bisa sampai ribuan dalam satu kemasan seperti ini. Kelemahannya adalah kalau kita yang bertanam hanya skala hobi, kita bertanam hanya sedikit saja. Jadi kelebihan benih akan sangat banyak. Sebaiknya ketika benih sudah dibuka segelnya, itu kita simpan benih yang tersisa di tempat yang kedap udara. Karena ketika sudah dibuka segel, benih ini akan berkurang secara kualitas. Lalu simpan benih yang sudah diletakkan di tempat yang kedap udara itu ke dalam kulkas. Itu akan menjaga kualitas dari benih itu sendiri. Atau kita bisa menggunakan benih yang kemasan eceran. Untuk benih kemasan eceran memang isinya jauh lebih sedikit, karena memang diperuntukkan untuk teman-teman yang hanya bertanam skala hobi saja. Oke, kita akan mulai cara untuk semai. Siapkan rock wool, kemudian saya di sini menggunakan gergaji besi, tapi jika teman-teman tidak punya gergaji besi, teman-teman bisa gunakan pisau roti. Pokoknya pisau yang matanya bergerigi, bukan yang matanya datar. Lalu di sini saya gunakan bak untuk menampung nanti rock woolnya. Caranya adalah kita potong rock wool ini. Kurang lebih dengan ketinggian 2 cm. Lalu kita potong kembali. Sehingga ukurannya menjadi 2 kali 2 kali 2. Tapi untuk ukuran ini rock wool tidak dipotong terputus. Biarkan hanya ditandai saja. Nanti setelah tanamannya tumbuh besar, baru kita potong-potong secara terputus. Sudah seperti ini, baru kita basahi rock wool. Cara membasahi rock wool, cukup letakkan di wadah, kemudian kita basahi saja, karena dia akan menyerap. Rock wool ini sangat mudah menyerap air. Jika sudah dia basah seperti ini, berarti sudah cukup. Sisa airnya bisa kita buang kembali. Kita akan letakkan benih di atas rock wool tersebut agar benihnya tidak kesana kemari atau tidak dia diam di tempatnya. Kita bisa lubangi dulu bagian tengah dari kotak-kotak rock wool yang sudah kita buat dengan tusuk gigi atau dengan lidi. Nah, untuk jenis selada, jenis sawi-sawian, dan jenis kale, kita bisa meletakkan cukup satu saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Nanti cukup letakkan satu biji saja di lubang tadi. Di sini saya semaikan pagoda. Pagoda saya letakkan satu biji saja.
Kemudian selada. Selada pun ketika tumbuh dia akan merekah atau melebar. Jadi kita masukkan 1 biji juga. Atau kalau misalkan ragu bisa memasukkan 2. Tapi sebaiknya tidak lebih. Karena kalau terlalu banyak nanti dia akan tumbuh tidak maksimal. Sedangkan untuk tanaman yang menjulang ke atas, yang tinggi seperti kangkung, bayam, seledri, kita bisa memasukkan lebih dari 1. Misalkan kita letakkan 4 buah atau 5 buah dalam 1 kotaknya. Cukup ditancapkan saja. Seperti ini. Jadi ini sudah ada kangkung. Kalau kangkung 1 kotaknya 5, selada 1, kemudian pakcoy, sawi, pagoda itu juga cukup 1 saja. Setelah disemai seperti ini, jangan letakkan di kolong tempat tidur atau di tempat yang gelap. Kalau mau disimpan di dalam rumah bisa hanya 1 hari saja. Tapi jangan lupa besoknya dia harus kita jemur. Cara menjemurnya adalah bisa diletakkan di teras rumah. Pokoknya dia harus kena sinar matahari tapi tidak kena hujan. Dan usahakan agar rockwoolnya tetap basah atau lembab. Jangan sampai rockwool kekeringan. Seumpama teman-teman meninggalkan semaian ini pergi jauh atau misalkan meninggalkan ke kantor di saat matahari terik, pas pulang rockwoolnya kering. Nah, itu akan menimbulkan semaian gagal. Adapun cara lain agar kita tenang bahwa semaiannya itu tidak kering, kita bisa menggunakan sistem autopot, yaitu sistem pengairan sendiri. Di sini saya gunakan botol air mineral. Saya lubangi 2 buah sekitar setengah senti dari dasarnya. Kemudian saya isi air penuh. Lalu kita tutup. Nanti kita letakkan si botol ini di baki semaian. Jadi ketika kandungan air di rockwoolnya berkurang, maka dia akan mendapat suplai air dari botol ini. Andaikan teman-teman ingin pergi keluar kota dan semaiannya takut kekeringan, bisa menggunakan sistem ini. Botol yang digunakan juga bisa beragam, sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Setiap benih memiliki waktu yang berbeda-beda untuk bisa tumbuh. Ada benih yang dalam 1 hari sudah pecah, ada benih yang baru seminggu, sudah seminggu baru pecah. Nah, ciri dari pecah benih adalah si bijinya itu akan muncul warna putih. Ketika muncul warna putih, itu sudah harus dikenalkan dengan sinar matahari. Nanti di saat dia masih rendah, dia sudah muncul 2 buah daun. Itu adalah fase pertama. Biarkan saja dia tetap di tempat semaian. Nanti ketika sudah tumbuh 4 daun, baru kita akan pindahkan semaian ke dalam sistem. Nah, sistem yang akan kita gunakan hari ini adalah metode wick, menggunakan baskom, atau ada yang mengatakan ini adalah hidroponik jinjing. Ini hidroponik yang paling sederhana yang bisa diaplikasikan di rumah, karena di sini tanpa menggunakan pompa. Jadi pure hanya menggunakan tempat untuk menampung air, dan di sini adalah penutupnya yang telah dilubangi untuk diisi oleh netpot yang sudah ada tanaman. Caranya sangat mudah. Jika tadi semaiannya sudah tumbuh, misalkan sudah tumbuh 4 daun seperti ini,
Semayan yang warna hijau dia akan tumbuh hijau. Semayan yang warna merah ketika mataharinya terik dia akan tumbuh baik dengan warna yang merah juga. Kalau semayan yang merah ternyata tumbuhnya hijau, itu dimungkinkan karena sinar mataharinya kurang. Oke, langkah yang berikutnya adalah siapkan media. Di sini saya gunakan baskom, kemudian penutupnya. Lalu saya gunakan net pot. Ini pot khusus hidroponik. Di sini potnya berukuran kecil. Kemudian ada lubang-lubangnya. Lalu saya gunakan, ini adalah sumbu dari kain flanel. Sumbu dari kain flanel ini berfungsi untuk menaikkan air atau nutrisi ke tanaman. Ini fungsinya agar tanaman tidak kekeringan sebelum akarnya menjulang ke bawah. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengisi dulu bak ini sekitar 7 liter dengan air nutrisi. Kalau sudah terisi air, lalu kita selipkan sumbu ke dalam net pot. Bisa ditarik saja. Nah, di sini ada lubang-lubangnya. Oke. Setelah itu, tenggelamkan dulu net pot yang sudah bersumbu ke dalam baknya. Kenapa ditenggelamkan? Maksudnya adalah kita ingin membasahi sumbu. Ini untuk merangsang nanti nutrisi bisa sampai ke atas dengan cepat. Kalau sudah seperti ini, semayan yang tadi sudah 4 daun, kita akan pindahkan ke net pot seperti ini. Lalu kita susun isi semua lubang-lubang ini dengan semayan yang sudah 4 daun. Kita letakkan, jangan lupa letakkan di tempat yang sinar mataharinya baik dan tidak terkena hujan. Pada 2 atau 3 minggu pertama, tanaman tumbuh tidak terlalu pesat sehingga airnya pun tidak akan berkurang terlalu banyak. Teman-teman cukup mengecek sekitar seminggu sekali. Tapi jika tanaman sudah tumbuh lebih besar, jangan lupa dicek lebih sering. Ketika airnya sudah surut, kita isi lagi dengan air nutrisi. Bukan air biasa ya, kita isi dengan air nutrisi. Tunggu sekitar kurang lebih 6-8 minggu. Maka teman-teman akan memperolehkan hasil yang memuaskan. Kita bisa memetik sendiri hasil panen dari kebun sendiri yang luasnya tidak seberapa. Mendapatkan sayuran yang sehat tanpa pestisida. Karena kan tidak mungkin kalau kita menanam untuk konsumsi pribadi, tapi sebelum dimakan kita semprot dulu dengan pestisida. Pasti kita menyayangi diri kita sendiri, sehingga tidak perlu kita menunda waktu untuk bisa menghadirkan sayuran sehat di rumah kita sendiri. Oke, selamat berkebun. Salam hijau.